Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang terakhir, ya, pertemuan keempat sebelum nanti kita UTS. Oke, jadi hari ini pertemuan keempat. Mohon perhatian bagi yang ngobrol, berhenti dulu ngobrolnya. Kalau memang ngobrolnya itu penting, mohon izin keluar, ngobrol di luar 2 menit, 3 menit, kemudian masuk lagi ya. Karena pekerjaan yang paling saya nggak suka adalah ketika saya bicara, Anda bicara. Kita gantian ya, kalau Anda ingin bicara, nanti tentukan waktunya Anda bicara. Hari ini pertemuan kita keempat. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10. Jadi pertemuan 5, 6, 7 itu Pak Deden, pertemuan ke-8 kita UTS, pertemuan ke-9 Pak Deden, pertemuan ke-10 saya, pertemuan ke-11 sampai ke-16 itu kita praktikum. Jadi tidak ada UAS ya. Sehingga kemudian untuk nilai yang berkaitan dengan ujian tertulis itu hanya di UTS. Nanti UTS itu soalnya dari saya 4 soal, dari Pak Deden juga saya nggak tahu berapa soal dari beliau. Kemudian soal dari saya, materinya adalah materi yang kita diskusikan di kelas. Jadi mohon serius ketika di kelas karena itu materi kita untuk kita bahas di UTS nanti. Oke, sebelum hari ini saya sempat posting di WA Group. Saya posting artikel saya di jurnal internasional, di Jurnal Impresi Indonesia yang terindeks EBSCO. EBSCO itu salah satu lembaga indeksasi jurnal internasional. Jadi ada banyak lembaga, ada Scopus dan lain-lain, ada EBSCO dan lain-lain. EBSCO itu masuk yang level menengah. Kalau yang Scopus level atas itu poinnya 40, EBSCO 25. Tetapi bedanya adalah kalau di EBSCO cenderung gratis. Jadi kalau saya masukkan tulisan saya gratis, nggak bayar. Kalau yang terindeks Scopus biasanya bayar sekitar 12-20 juta dan saya rasanya berat kalau harus mengeluarkan uang segitu ya. Jadi saya masuk yang di level menengah. Poinnya 25. Bandingkan dengan mengajar 1 semester itu poinnya cuma 2. Jadi maka Anda harap maklum kalau kemudian kami para dosen rajin menulis di jurnal internasional karena nilainya memang besar ya. Itu kemudian kenapa saya masukkan itu ke WA grup kita? Saya ingin tunjukkan pada Anda bahwa kalau berbicara tentang reforma agraria itu dibutuhkan kreativitas. Jadi Anda jangan datang ke sebuah desa, ngelihat, kemudian bilang, nggak ada RA di sini, kemudian selesai. Atau Anda pengen bikin skripsi, kemudian Anda menuju satu desa, nggak bisa bikin skripsi di sini, nggak ada RA-nya, nggak bisa begitu. RA itu maknanya sangat luas dan sangat banyak cara untuk menyiasati agar suatu desa bisa disebut bagian dari RA. Saya kasih contoh di Pucung ya. Kalau Anda bicaranya RA sebagaimana yang diajarkan secara normatif, bahwa reforma agraria itu ada 3, penataan regulasi, penataan aset, penataan akses, kemudian penataan aset mulai dari redistribusi tanah, legalisasi aset. Kalau Anda bicaranya normatif, Anda akan bilang desainnya nggak ada, desainnya nggak ada, desainnya nggak ada, semua nggak ada. Maka mainkan kreativitas. Anda bilang di kelurahan saya, misalnya di Pucung itu, di lokasi binaan saya itu sejak 2021, Pucung nggak ada redistribusi tanah, karena memang nggak ada tanah yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Maka kalau pendekatannya normatif, nggak ada RA di Pucung. Tapi saya kan pendekatannya substantif, bahwa RA itu tujuannya adalah mensejahterakan rakyat. Ada 2 sisi, penataan aset, penataan akses. Kalau tidak ada redistribusi kan ada tindakan lanjutan, yaitu legalisasi aset. Maka saya gunakan PTSL sebagai bagian dari legalisasi aset. Penataan akses, teman-teman di Kantah belum berkesempatan melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pucung. Apakah kemudian saya bilang nggak ada? Saya bilang ada. Siapa saya? Peneliti yang memberdayakan. Sehingga kemudian saya bilang ini ada RA, karena ada legalisasi aset melalui jalur PTSL, ada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sang peneliti. Sehingga kemudian jadi RA, dan itu saya bina terus. Nah, kenapa kemudian saya bilang kreatif begitu? Di
Di artikel itu kan saya menulis tentang impact of strengthening business ethos on agrarian resources based micro enterprises. Micro enterprises itu usaha mikro. Anda kan sering dengar ada UMKM, usaha mikro kecil menengah. Saya ambil yang paling kecil yaitu mikro. Jadi yang kecilnya di antara yang kecil itu mikro. Nah, usaha mikro itu asetnya hanya di bawah 50 juta. Sekitar 10, 20 gitu. Kemudian omsetnya di bawah 300, paling-paling sekitar 100 jutaan omset peredaran bisnisnya. Itu yang saya ambil. Dan itu kemudian karena kita orang agraria dan kita ingin dapat dukungan dana dari agraria, maka kemudian kita bilang agrarian resources base, usaha mikro yang berbasis sumber daya agraria. Hampir semua usaha mikro kan berbasis sumber daya agraria. Anda bilang kuliner misalnya, kuliner itu berbasis apa? Berbasis agraria. Dari mana rumusnya? Dari pertanian. Kuliner itu kan mengolah hasil pertanian. Kuliner mengolah hasil peternakan, itu kan bagian dari agraria. Jangan lupa agraria itu adalah bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bilang RA. Itu makanya saya bilang kreatif. Dan itu kemudian nanti membantu Anda ketika Anda bikin skripsi. Jadi kalau bikin skripsi nggak cuma ngomong RA kemudian normatif penataan aset, enggak. Anda bisa ngomong lain-lain, ini kan saya kasih contoh tentang bagaimana etos dibangun. Judulnya tentang etos, penguatan etos. Nah, itu tentang jurnalnya. Kemudian di bagian bawah saya tunjukkan bagaimana saya berusaha membersamai teman-teman di Kelurahan Pucung sejak 2021 sampai sekarang. Ya, di tulisan itu saya jelaskan bagaimana sekarang Pucung punya anggaran 8 miliar. 2023 hanya 2 miliar, 2021 lebih rendah lagi. Nah, dari mana itu bisa terwujud? Ya dari ikhtiar. Jadi kita ajari mereka ini, itu kita buatkan, kita ajak mereka. Pertama saya teliti dulu, saya punya pendekatan sosioekologis. Sosioekologis itu artinya pendekatan agar masyarakat sejahtera, unsur masyarakatnya bisa baik, tapi tidak merusak lingkungan, makanya saya sebut sebagai sosioekologis. Nah, kemudian kita bikin berbagai kegiatan. Ya, di bagian bawah itu saya tulis misalnya, pertama kita teliti, dari hasil penelitian kita kan tahu potensi wilayahnya, kemudian kita diskusi dengan masyarakat, dengan pemerintah kelurahan, kemudian kita ajarkan mereka, kita ajak mereka bersama-sama mereka bikin master plan. Master plan itu kemudian mereka gunakan untuk meminta dukungan dari berbagai pihak, dan seterusnya. Kemudian kita ajarkan mereka leadership, kita ajarkan bisnis model conference, kita ajarkan penguatan identitas, dan di 2024 sudah saya siapkan 2 program pelatihan. Itu yang kemudian membuat mereka didukung oleh banyak pihak, sehingga kemudian mereka dapat dana keistimewaan Jogja sebesar 6 miliar. Itu kan bagi masyarakat desa penting ya. Nah, itu yang saya maksud, bagaimana kita berusaha membersamai masyarakat agar mereka kemudian menjadi semakin baik dalam bingkai reforma agraria. Ya. Itu kenapa saya posting 2 poin itu ya, jurnal internasional yang saya tulis plus kemudian penjelasan tentang Kelurahan Pucung. Dan di bagian akhir tadi sebelum saya kesini saya posting AHY, Menteri Agraria kita yang baru ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang bagaimana rencana pelepasan kawasan hutan untuk Tora. Ketika awal direncanakan 9 juta targetnya, kemudian targetnya diturunkan jadi 5 juta, turun lagi targetnya jadi 4 juta, kemudian di hasil diskusi kita kemarin nampak bahwa realisasinya hanya 2 juta sekian. Itu kan menunjukkan bahwa tantangannya masih besar. Nah, kehadiran anak muda seperti AHY itu kan mudah-mudahan bisa menyemangati, karena ketika diwawancara oleh wartawan, AHY bilang dia akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk mendukung target pencapaian BPN. Jadi kalau misalnya kita punya target 4,1 juta areal hutan yang harus dilepas menjadi Tora, kalau baru tercapai 2, maka menjadi tantangan buat AHY melobi teman-teman di kehutanan agar kemudian segera berkenan melepaskan yang 2 juta hektar lagi, kemudian itu bisa membantu masyarakat. Jadi kehadiran AHY dilepas dari konteks politik ya, bagi kita orang-orang BPN adalah optimisme kita agar kemudian pencapaian target bisa tercapai ya. Itu kenapa saya posting beberapa hal di WA Group kita. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang konflik ya, kalau nggak salah konflik agraria.
ada materi 1 sampai 5. Dan kemudian saya bersyukur pada Tuhan, bangga pada kalian, sudah terkumpul 10 orang yang siap membahas. Kita mulai dari materi C1, saya persilahkan narasumber dan pembahas. Silakan applause buat narasumber dan pembahas. Karena pengalaman saya di kelas lain, saya harus paksa. Jadi kadang-kadang di daftarnya ini belum ada. Jadi kemudian di kelas sama saya harus mengompori supaya kemudian ada 10 orang. Kalau di kelas B kan nggak perlu dikompori, sudah nyala kompornya ya. Jadi saya pikir keren dan itu alhamdulillah saya bersyukur. Oke, sekarang mohon difoto, kemudian kirimkan ke WA Group supaya kita semua yang hadir bisa baca. Bagi Anda yang berbeda pendapat dengan pembahas dan narasumber, dicatat saja dulu, jangan diobrolkan ke kawannya, catat. Kemudian nanti ketika kita punya kesempatan diskusi, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan catatan Anda tentang materi yang didiskusikan. Tadi saya bilang ketika narasumber dengan pembahas sedang diskusi, mohon diperhatikan, jangan ngobrol. Kalau Anda merasa obrolan Anda itu penting, mohon izin keluar sebentar untuk ngobrol 2-3 menit, kemudian masuk lagi ya, supaya kemudian suasana kita menjadi tertib. Bagi yang punya makanan minuman silahkan sambil makan sambil minum, tapi yang penting jangan ngobrol. Karena yang saya nggak suka itu ngobrol. Rizky yang Rizky sudah, Andika sudah. Oke, sudah diposting naskahnya, silakan yang lain memperhatikan. Kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Perkenalkan diri dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen, izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Rizky Teguh Rahman, NIT 22314032. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi C1 tentang konflik agraria antara PT Vindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Poin penting pertama menurut saya adalah konflik agraria sering disebabkan oleh kesenjangan dalam penguasaan, persepsi, dan konsepsi terkait sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara. Contohnya seperti masyarakat meminta izin untuk melakukan kegiatan pertanian di lahan kosong, namun permintaan mereka tidak diizinkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, penyebab konflik agraria antara PT Vindo dan masyarakat petani di Kecamatan Nanggung dipicu oleh keterbatasan lahan milik masyarakat dan tanah yang statusnya masih dalam kajian BPN Kabupaten Bogor, dan 75% dari tanah tersebut tidak dipakai secara produktif. Oleh karena itu masyarakat memperjuangkan tanah-tanah tersebut untuk digunakan. Yang ketiga, masyarakat Kecamatan Nanggung membentuk aliansi amanat atau aliansi masyarakat Nanggung transformatif sebagai wadah perjuangan petani penggarap yang membangun jaringan dengan LSM seperti RMI yang peduli terhadap perjuangan petani di daerah tersebut. Yang keempat, konflik agraria antara masyarakat dan PT Vindo berlangsung cukup lama, dari tahun 1993 sampai 2013. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga muncul tidak percayaan, perbedaan persepsi dan permusuhan antara masyarakat dan perusahaan. Yang kelima, peran para tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk meredam konflik agar tidak terbawa oleh pihak luar wilayah. Meskipun konflik tersebut terjadi, dan peran pemerintah juga Kota Bogor, Kota Bogor serta pihak-pihak yang terkait berusaha melakukan resolusi konflik melalui pembentukan amanat
serta mediasi oleh LSM dan Komnas HAM. Oke ya, sebelum saya serahkan ke pembahas, saya ingin luruskan beberapa poin yang saya pikir penting, terutama dalam hal pengetikan ya. Nanti kalau Anda bikin skripsi kan hati-hati menulis setiap huruf itu dibaca oleh dosen pembahas dan penguji. Di huruf D misalnya, hati-hati ketika nulis persepsi. Persepsi itu E-nya duluan, bukan R-nya duluan ya. Anda lihat itu tulisannya persepsi. Itu bisa diterjemahkan lain ya. Kalau kemudian dosennya rajin mengutak-atik kata, itu bisa diartikan sebagai pre-assumption. Persepsi beda dengan persepsi. Kalau persepsi itu cara pandang. Kalau persepsi, pre-assumption itu diartikan sebagai asumsi itu penyampaian jalan pikiran sebelum melihat data. Pre berarti sudah belum punya data, banyak omong, itu namanya persepsi. Jadi hati-hati, setiap kata punya makna. Kemudian yang berikut tentang para. Dilihat di poin apa tuh? E ya. Peran para tokoh. Jangan pakai H. Peran para tokoh. Itu jadi negatif ya. Kalau wah tokohnya parah gitu ya. Oke, jadi hati-hati menulis karena Anda kan sudah semester 4 kan, nanti semester 5 ketemu saya di metode penelitian, semester 6 Anda ke lapangan, semester 7 masih ke lapangan, semester 8 sudah bikin skripsi. 6-7 itu adalah saat Anda menyiapkan jalan pikiran untuk menyusun skripsi. Jadi mulai sekarang hati-hati. Oke, kita serahkan pada pembahas, silakan pembahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karyas Pratama, NIT 223-13-999. Saya akan membahas materi C1 mengenai konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT Bindo dengan masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Poin pertama, konflik agraria sering disebabkan oleh kesenjangan dalam penguasaan, persepsi, dan konsepsi terkait sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara. Poin kedua, menyebab konflik agraria di Kecamatan Nanggung antara PT Apindo dengan masyarakat petani termasuk perbedaan kepentingan, pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, membatas akses terhadap sumber daya, keterpurukan ekonomi, serta perubahan iklim politik serta reformasi dan krisis moneter. Poin ketiga, konflik agraria antara perusahaan perkebunan dan masyarakat lokal seringkali berfokus pada penguasaan dan pengelolaan tanah perkebunan, di mana setiap pihak berkonflik berusaha menunjukkan kekuatannya untuk mewujudkan kepentingan mereka. Poin keempat, strategi penyelesaian konflik tanah perkebunan dapat melibatkan pengawasan pemerintah desa, memberi pengetahuan kepada masyarakat dalam mengelola konflik melalui pendampingan, serta peran yang lebih nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor atau dinas terkait untuk membantu menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poin kelima, konflik agraria seringkali dipicu oleh adanya hukum dan kebijakan yang saling bertentangan terkait pengelolaan sumber daya alam seperti tanah perkebunan yang dapat memperburuk situasi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Oke, sekarang silakan Anda lihat naskah yang diajukan oleh narasumber, kemudian poin mana yang akan Anda kritik, kemudian apa pertanyaannya. Poin kelima, Pak. Poin kelima, oke. Apa yang mau Anda kritik? Kenapa para elit lokal tidak mau konflik tersebut sampai terbaca oleh pihak luar? Diulang, Mas. Kenapa para elit lokal tidak mau konflik tersebut sampai terbaca oleh pihak luar? Oke, nasihat saya ganti kata kenapa dengan mengapa ya. Kenapa itu bahasa lisan, kalau mengapa bahasa tulis formal ya. Jadi pertanyaannya mengapa? Mengapa elit lokal tidak berkenan informasi ini diketahui banyak orang di luar ya, banyak pihak. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Silakan narasumber poin 5. Karena terkesannya dia disembunyikan gitu ya.
Baik, karena para elit lokal ingin mengatasi konflik secara internal tanpa campur tangan pihak luar yang dapat memperumit masalah, dan para elit lokal juga ingin mempertahankan kontrol atas situasi dan mempengaruhi penyelesaian konflik sesuai dengan kepentingan mereka. Oke, ya. Oke, itu penjelasan narasumber. Saya pikir penjelasannya logis ya, bisa kita pahami. Tapi saya tidak akan fokus di situ. Saya akan jelaskan tentang tipe konflik. Ya. Tipe konflik itu sesuai dengan poin 5 ya. Yang di poin 5 ini tipe konflik laten. Konflik laten itu konflik yang tersembunyi. Tersembunyi itu bisa berarti karena memang dia tersembunyi secara alami, orang tidak paham, orang tidak tahu, orang tidak mengerti. Tapi bisa arti dalam artian disembunyikan, dibuat agar banyak orang tidak paham, agar banyak orang tidak tahu, sehingga kemudian alasannya seperti yang disampaikan narasumber, karena elit lokal merasa mereka mampu menyelesaikan ini dengan baik dengan cara-cara lokal gitu. Nah, dalam aspek keilmuan ketika Anda bicara tentang konflik, maka ada untung dan ruginya ketika konflik itu bertipe laten. Ada untung dan ruginya ketika konflik bertipe laten. Bagi konflik yang memiliki tipe laten, tipe yang tersembunyi atau disembunyikan, keuntungannya adalah tidak mudah terjadi peningkatan eskalasi konflik. Eskalasi itu artinya makin hari makin memanas sampai kemudian bentrok dan akhirnya anarkis. Nah, boleh jadi itu menjadi cara yang ditempuh oleh elit lokal agar eskalasi tidak semakin meningkat. Maka kemudian dilatenkan, disembunyikan. Itu keuntungannya. Tetapi kerugiannya adalah apabila karena keterbatasan pengetahuan, apabila karena keterbatasan kemampuan teknis penanganan konflik, maka kemudian konflik tidak terselesaikan, maka itu bisa justru meledak, tiba-tiba muncul eskalasi konflik yang meningkat dalam waktu singkat. Dan itu sangat membahayakan. Jadi itu memang berisiko. Risikonya adalah kalau ternyata elit lokal tidak mampu menangani, maka kemudian itu tiba-tiba eskalasinya meningkat dalam waktu singkat, itu yang kemudian bisa menjadi anarkis. Itu kerugiannya. Karena orang luar nggak bisa memberi kontribusi. Mereka yang ahli konflik nggak bisa memberi kontribusi karena nggak tahu bahwa di situ ada konflik. Ya. Itu keuntungan dan kerugian konflik yang bertipe laten. Sekarang kita dengarkan kritik narasumber ke pembahas. Silahkan lihat naskah pembahas, kemudian poin berapa yang mau dikritik. Poin 5, Pak. Oke, silakan. Ya. Apa kritiknya? Berikan contoh hukum dan kebijakan yang saling bertentangan terkait yang menyebabkan konflik tersebut. Oke ya, kalau saya bilang kritik, ada caranya mengkritik itu. Anda nggak bisa tiba-tiba bertanya. Kalau bertanya itu kayak ujian. Kalau mengkritik itu, misalnya Anda akan mengkritik poin 5. Anda kutip dulu poin 5 yang disampaikan oleh pembahas. Termasuk tadi pembahas juga begitu. Kalau pembahas ingin mengkritik narasumber, poin 5, oke, bagian mana dari kalimat itu yang menurut pembahas atau menurut narasumber yang janggal. Kemudian dari kejanggalan itu jelaskan letak kejanggalannya. Kemudian baru muncul pertanyaan. Jadi pertanyaan itu tidak spontan. Pertanyaan itu berbasis data. Data itu berbasis pendapat orang yang sedang kita ajak berdiskusi gitu ya. Misalnya tadi Anda tanya contoh apa kebijakan Hukum dan kebijakan yang saling bertentangan terkait konflik. Ya, nah, kalau itu kan Anda bisa baca misalnya begini di poin 5 ya. Ya. Konflik agraria seringkali dipicu oleh adanya hukum dan kebijakan yang saling bertentangan terkait pengelolaan sumber daya alam misalnya begitu kan. Itu kalimat yang akan dikritik. Nah, kemudian Anda jelaskan bahwa kalimat ini tentu berpotensi buruk buat masyarakat. Karena kan masyarakat ingin semakin adil, semakin sejahtera, semakin harmoni. Oleh karena itu menjadi penting buat pembahas untuk menjelaskan contoh-contoh kebijakan dan hukum yang saling bertentangan. Gitu ya? Ya. Oke, silakan pembahas contoh yang saling bertentangan. Hukum agraria memberikan hak kepemilikan tanah kepada pengusaha secara legal, sedangkan kebijakan agraria memberikan hak garap kepada masyarakat secara tradisional. Hal tersebut dapat
menyebabkan konflik terkait kepemilikan pengelolaan lahan. Belum pas jawabannya itu ya. Kan di sini Anda bilang konflik agraria seringkali dipicu oleh adanya hukum dan kebijakan yang saling bertentangan. Maka Anda harus tunjukkan ini loh contoh hukum yang saling bertentangan, ini loh contoh kebijakan yang saling bertentangan. Gitu. Bisa. Kebijakan lingkungan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan konversi lahan. Namun, hukum agraria yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihfungsikan lahan tersebut untuk kegiatan ekonomi. Sekarang mainkan logika ya. Kalau Anda bilang ada hukum dan kebijakan yang saling bertentangan, berarti ada hukum yang saling bertentangan, ada kebijakan yang saling bertentangan. Sekarang tunjukkan mana hukum yang saling bertentangan. Berarti Anda harus sebutkan undang-undang nomor sekian, pasal sekian, bertentangan dengan undang-undang nomor sekian, pasal sekian, begitu. Itu hukumnya, kebijakan. Kebijakan itu kan di luar hukum, tapi dalam bingkai hukum ya. Misalnya ada kebijakan kantor pertanahan di daerah A begini, kebijakan kantor pertanahan di daerah B begini. Atau kebijakan kantor pertanahan begini, kebijakan Kementerian Kehutanan begini. Itu harus begitu cara menjelaskannya. Jadi kalimatmu di poin 5 itu bermakna itu. Nah, kalau kamu nggak berhasil menemukan itu, turunkan kalimatnya. Contoh, kalau kamu tidak berhasil menemukan hukum yang saling bertentangan, diturunkan derajatnya. Bukan hukum yang saling bertentangan, tapi hukum yang bertentangan dengan implementasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakannya bertentangan dengan hukumnya, bukan hukum yang saling bertentangan. Kan beda itu ya. Sebab begini, kalau Anda bicara tentang hukum yang saling bertentangan, hukum yang saling bertentangan itu sudah bisa dianulir melalui mekanisme hukum. Saya ulang kalimatnya. Hukum yang saling bertentangan bisa dianulir melalui mekanisme hukum. Contoh, bila ada dua undang-undang yang saling bertentangan, maka para pihak yang berkepentingan bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, mereka mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Atau mereka menganggap undang-undang yang saling bertentangan ini bertentangan dengan undang-undang dasar, masuk ke sana. Kalau berkaitan dengan peraturan pemerintah, bisa ke Mahkamah Agung. Jadi itu bisa diselesaikan lewat mekanisme hukum. Ya. Hukum yang saling bertentangan bisa diselesaikan lewat mekanisme hukum. Maka dalam realitasnya seringkali kita sulit menemukan hukum yang saling bertentangan. Yang mudah kita temukan adalah kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Itu paling mudah ditemukan. Oleh sebab itu, poin 5 membahas diturunkan, di-downgrade, diturunkan levelnya. Bukan hukum dan yang saling bertentangan, bukan kebijakan yang saling bertentangan, tetapi hukum yang dalam implementasinya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Atau Anda bisa gunakan kalimat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Begitu, itu lebih mudah mencari buktinya. Kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, misalnya, hukumnya mengatakan bahwa kalau ada HGU yang punya usia sekian tahun, yang harus dikerjakan secara aktif, kemudian ternyata 70% menurut data yang disampaikan pembahasan narasumber, 70% tidak digunakan secara aktif, itu kan berarti harus dianggap sebagai ditelantarkan. Kalau itu dianggap sebagai ditelantarkan, maka kemudian kan masyarakat bisa masuk untuk menggarap. Nah, kemudian kebijakannya harus mendukung bahwa itu ditelantarkan. Tidak boleh kebijakan kemudian menganggap bahwa itu seolah-olah baik-baik saja,
seolah-olah HGU itu diterapkan dengan benar, seolah-olah HGU itu dikerjakan dengan baik. Itu kan sudah level kebijakan. Bunyi hukumnya begini, ada potensi diterlantarkan, tapi pengambil kebijakan mengatakan tidak, itu dikerjakan dengan baik. Nah itu artinya adalah kebijakan yang bertentangan dengan hukum. Bukan hukum yang saling bertentangan dan bukan kebijakan yang saling bertentangan. Gitu ya. Oke, saya pikir begitu ya. Itu diskusi kita dengan pembahas dan narasumber. Pengetahuan kita tentang materi C1. Saya pikir cukup. Aplaus buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Ya. Bagi yang punya pemikiran berbeda, ditulis, dicatat dulu di smartphone-nya. Nanti kita diskusikan sesudah presentasi kelima selesai ya, supaya kita kemudian bisa lebih cepat. Oke, sekarang masuk ke materi C2. Siapa narasumbernya dan siapa pembahasnya? Oke, silakan duduk. Kemudian tolong difoto naskahnya. Sudah? Elga yang Elga, oh ya. Oke, sudah diposting naskahnya, silakan narasumber. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Saya Rika Putri Sherina Daud sebagai narasumber akan membacakan 5 poin dari materi C2. Poin pertama, penyebab konflik agraria dapat terjadi karena adanya klaim terhadap tanah yang dimiliki masyarakat desa, adanya hak yang dikuasai pihak tertentu atas perizinan yang tidak diketahui masyarakat. Penetapan hak atas tanah secara skeptis ini dapat menjadi sebuah kecurigaan bagi masyarakat. Poin 2, konflik pertanahan menjadi wacana dari reformasi agraria. Kinerja reforma agraria terletak pada pembentukan kebijakan yang menjadi cermin ketidakadilan masyarakat dalam terpenuhinya hak hidup atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam. Poin 3, sejak 1993 terjadi konflik perebutan lahan perkebunan antara masyarakat Pakel dengan perusahaan dan perhutani. Konflik berawal dari adanya penyerahan HGU secara sepihak atas lahan perkebunan Pakel kepada perusahaan oleh pihak perhutani KPH Banyuwangi Barat dan BPN Kabupaten Banyuwangi. Padahal mengacu pada surat perizinan Akta 1929 yang diberikan Bupati Banyuwangi pada 1929 di zaman pemerintahan Belanda, menyatakan bahwa area tanah yang diklaim tersebut merupakan tanah yang diserahkan untuk diberdayakan masyarakat Pakel sebagai lahan perkebunan. Poin 4, masyarakat Pakel dengan pihak-pihak yang terlibat konflik dengannya terjadi karena masing-masing dari mereka memiliki dan saling mempertahankan otoritasnya sehingga konflik tidak kunjung selesai. Poin 5, penyebab konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintahan setempat, perusahaan dan masyarakat Pakel yang terbagi dalam kepentingan nyata serta kepentingan tersebut. Oke. Silakan lanjutkan ke pembahas. Baik, di sini materi 2-nya, untuk yang pertama konfliknya itu adanya penyerahan pengusaha ke HGU secara sepihak atas lahan perkebunan Pakel pada perusahaan oleh pihak perhutani KPH Banyuwangi Barat dan BPN Kabupaten Banyuwangi. Dan pada tahun 1929, di zaman pemerintahan Belanda menyatakan bahwa area tanah yang diklaim perusahaan tersebut merupakan tanah yang diserahkan untuk diberdayakan masyarakat Pakel sehingga lahan perkebunan sebagai lahan perkebunan. Yang poin kedua, 3 kelompok sosial masyarakat, yaitu kelompok Sambu merupakan kelompok beberapa individu yang memegang posisi dan kepentingan yang sama. Yang kedua, kelompok kepentingan merupakan kelompok bentukan dari kelompok Sambu yang telah memiliki struktur bentuk organisasi, tujuan perorangan dan anggota yang jelas. Lalu kelompok
ingin mempertahankan tanah leluhurnya dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, lalu upayanya melakukan mediasi dan melalui jalur hukum untuk penyelesaian konflik. Oke. Sekarang silakan lihat naskah narasumber, kemudian poin berapa yang mau dikritik dan ajukan pertanyaan. Poin 5. Poin 5, oke. Kan di sini dijelaskan bahwa poin 5 itu penyebab konflik karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintahan setempat, perusahaan, dan masyarakat, faktor yang berbagi dalam kepentingan nyata serta kepentingan tersembunyi. Nah, perbedaannya itu perbedaan seperti apa dan apakah ada upaya dalam mengatasi perbedaan tersebut? Oke, saya pikir jelas ya. Langsung aja narasumber. Baik, jadi yang pertama untuk kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah yaitu pihak perhutani KPH Banyuwangi itu memiliki pedoman pada pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2003. Jadi mereka itu mempunyai kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata itu ditunjukkan dengan menjalankan tugasnya sebagaimana yang tertulis dalam pasal tersebut. Sedangkan untuk kepentingan tersembunyi dapat dilihat dari usaha mereka mempertahankan martabat mereka sebagai salah satu instansi atau lembaga negara yang memiliki status lebih tinggi daripada masyarakat paket. Kemudian untuk kepentingan perusahaan. Nah, kalau dari perusahaan sendiri itu memiliki kepentingan ekonomi dan juga kepentingan tersembunyinya itu mungkin terkait dengan alokasi sumber daya yang kembali lagi itu terkait kepentingan ekonomi masing-masing pihak, baik kepentingan pihak perusahaan maupun masyarakat. Kemudian untuk kepentingan masyarakat Pakel sendiri itu yaitu sikap gotong royong yang jelas tidak mengamalkan harapan peran mereka sebagai warga desa biasa yang seharusnya patuh dan tunduk pada otoritas dari regulatif institusi di desa Pakel. Kemudian yang tersembunyi itu ditunjukkan dari kesadaran mereka untuk tergabung sebagai agen real dari konflik kelompok yang terjadi. Terkait dengan upaya, sudah ada beberapa upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Di antaranya itu ada koersi, yaitu penangkapan beberapa warga Pakel laki-laki atas peristiwa tahun 1999 sampai tahun 2000-an. Kemudian ada juga konsiliasi berupa ganti rugi perusahaan terhadap warga Pakel, namun itu gagal. Kemudian ada juga mediasi dengan menghadirkan Pemkab Banyuwangi, BPN Banyuwangi, dan Perhutani Banyuwangi Barat, Rukun Tani Sumberjo Pakel, perusahaan dan pihak kepolisian Banyuwangi. Dengan hasilnya terbentuk tim terpadu yang tetap tidak membawa hasil. Kemudian ada upaya arbitrase yang merupakan upaya perjuangan terbaru dari Rukun Tani Sumberjo Pakel melalui sidang keterbukaan informasi dengan hasil menuntut kepada pemerintah BPN Banyuwangi dan perusahaan harus segera menunjukkan HGU yang selama ini disembunyikan dari berbagai musyawarah yang dilakukan. Adapun upaya yang direkomendasikan oleh Solidaritas Perjuangan Pakel yaitu konsolidasi atau upaya menyelesaikan konflik dengan melakukan forum diskusi dengan seluruh perwakilan petani Banyuwangi dan beberapa solidaritas dari mahasiswa atau pemuda Banyuwangi untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang dapat menjadi solusi dalam konflik yang terjadi di Desa Pakel, masyarakat sebagai selaku pihak subordinat yang tidak memiliki otoritas. Oke ya, penjelasannya cukup lengkap ya. Saya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya konflik itu berawal dari adu kekuatan
antara pemegang HGU dengan pemegang Akta 1929. Kalau dilihat lamanya, maksudnya mana yang lebih duluan, tentu yang menang adalah Akta 1929. Nah, kemudian persoalan berikutnya adalah dalam setiap kesempatan berdiskusi, HGU-nya itu seringkali tidak ditunjukkan kepada publik, sehingga kemudian itu tadi dibilang narasumber terkesan disembunyikan. Ketika itu terkesan disembunyikan, maka kemudian muncul pertanyaan menariknya adalah apakah HGU itu telah diproses dengan baik? Artinya penerbitan HGU itu telah memenuhi proses hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan di UPA. Ya, kemudian kalau ternyata itu prosesnya cacat hukum, maka berarti itu cacat HGU. Kalau itu cacat HGU, maka besar kemungkinan yang harus dimenangkan adalah Akta 1929. Kenapa saya bilang cacat HGU? Karena ada data menunjukkan bahwa lokasi desa Pakel yang disengketakan itu sesungguhnya berada di luar lokasi HGU. Itu sebabnya maka dalam beberapa kesempatan HGU-nya tidak ditunjukkan, terutama petani itu. Sehingga kemudian itu yang membuat konfliknya berlarut-larut, dan kemudian ada upaya main kekuasaan melalui tindakan aparat, dan itu yang kemudian menambah ketegangan. Jadi persoalannya adalah solusi yang tepat adalah tunjukkan HGU-nya, lihat prosesnya. Kalau prosesnya cacat hukum berarti HGU-nya lemah, dan lihat lokasi petanya, karena besar kemungkinan peta yang dimaksud di Desa Pakel itu di luar lokasi HGU. Jika itu di luar lokasi HGU kan berarti kemudian tidak perlu ada konflik, gitu ya. Saya pikir itu penjelasan saya. Oke, sekarang gantian, silakan narasumber melihat naskah pembahas kemudian kritik. Poin berapa? Poin 1, Pak. Oke, poin 1. Nah, pada poin 1 kan dijelaskan tentang konflik yang terjadi ini kan. Jadi pertanyaan saya itu menurut pembahas, siapa pihak yang sebenarnya tuh bersalah dalam konflik ini serta apa alasannya? Oke. Menurut pendapat saya, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh pendapat dari Bapak, dapat dilihat bahwa pihak yang salah itu adalah pihak perusahaan, karena pihak perusahaan itu telah merampas tanah milik warga Desa Pakel, dan berdasarkan bukti yang kuat yaitu Akta 1929 dijelaskan bahwa Desa Pakel itu bukan merupakan kawasan hak guna usaha perusahaan. Oleh karena itu perusahaan telah merebut milik tanah warga Desa Pakel. Oke, gitu ya. Saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber yang pembahas. Terima kasih. Silakan naskahnya. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga. Materi ketiga, siapa narasumber dan pembahasnya? Silakan tampil ke depan. Sekarang baru jam 9.26. Sudah difoto? Tolong difoto. Ini pembahas. Oke ya, naskah sudah difoto oleh pembahas dan narasumber. Kita dengarkan pernyataan narasumber, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi C3 tentang konflik teritorial dan sekitar tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Yang pertama, menurut pandangan Leder dan Todd tahun 1978 menggambarkan bahwa sengketa muncul dalam masyarakat melalui suatu proses dan tahapan tertentu, yaitu pertama ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan,
dari pihak satu ke pihak lainnya. Tahap kedua, pada saat pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif yang menunjukkan perselisihan antar pihak yang berlangsung secara dialektik. Tahap terakhir, manakala konflik tersebut dibawa ke publik, kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga dan meningkat menjadi sengketa. Kedua, permasalahan konflik teritorial dan sengketa tanah hutan dengan masyarakat tak hanya dihadapi oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat, namun juga dihadapi oleh BUMN perhutani, terutama permasalahan sengketa tentang perusahaan atau pemilikan atas tanah hutan pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat hukum adat. Menurut data dari Perum Perhutani bahwa sampai saat ini masalah teritorial yang teridentifikasi ada 334 hektar yang tersebar di 5.251 lokasi. Dampak dari masalah tersebut menyebabkan legitimasi kawasan hutan melemah dan kegiatan pengukuhan kawasan hutan berjalan lambat. Serta di sisi lain, kawasan hutan dianggap hanya menjadi ajang bagi perampasan tanah masyarakat untuk pemegang izin, baik izin kehutanan maupun untuk izin penggunaan kawasan hutan. Ketiga, penanganan konflik teritorial di kawasan Perum Perhutani selain menempuh jalur hukum secara positif, tetapi juga menggunakan pendekatan kearifan lokal, di mana negosiasi dan mediasi selalu dilakukan sebelum sampai tahap adjudikasi. Pengalaman Perum Perhutani menangani konflik teritorial jika berkaitan dengan hutan milik negara, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Kementerian Kehutanan, agar terjadi intervensi dari pemilik lahan, sedangkan tanah aset perusahaan merujuk pada UPA. 4. Dua macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu bersifat horizontal dan vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antara keluarga masyarakat, sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal dan atau minat negara, termasuk dalam hal ini BUMN. Kasus sengketa atau klaim terhadap kawasan hutan yang paling sering terjadi di kawasan hutan wilayah kerja perhutani yaitu A. Sengketa tanah timbul. Ensabling berarti penambahan tanah, suatu bentuk yang mendapatkan hak milik karena alam. Kedua ada okupasi kawasan hutan, salah satu jenis konflik yang upaya penyelesaiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. 5. Tercatat beberapa sengketa atau klaim atas kawasan hutan di wilayah kerja perhutani yang berdasarkan pada bukti surat kiri. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan cross and check bukti dan penelusuran keterangan yang terkait wilayah tanah. Dapat dilakukan terhadap perangkat buku atau daftar pembukuan pajak tanah baik di kantor desa maupun kantor pelayanan pajak dan bank. Oke, ya silakan ke pembahas. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Ramawati, NIT 22314001. Di sini saya akan membacakan catatan saya tentang materi C3, yaitu konflik teritorial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Catatan yang pertama, hutan memiliki fungsi ekologi sekaligus ekonomi seperti yang disebutkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya bahwa kekayaan hayati yang ada di alam Indonesia merupakan salah satu sumber daya yang harus dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua, Perum Perhutani sebagai BUMN memiliki karakteristik khusus, yaitu sebagai badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan sebagai badan hukum yang mengemban misi pemerintah mensejahterakan rakyat khususnya di sekitar kawasan hutan. Yang ketiga, permasalahan teritorial sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan bisa terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali bagi Perum Perhutani. Berdasarkan pendapat Bambang Eko Supriyadi 2013, permasalahan teritorial atau sengketa cenderung meningkat dari
masa ke masa. Yang keempat, sengketa pertanahan yang ada di Indonesia memiliki dua corak, yaitu corak yang bersifat vertikal dan horizontal. Sengketa vertikal terjadi antara masyarakat melawan kekuatan modal atau negara, sedangkan sengketa horizontal terjadi antar masyarakat. Yang kelima, program pengelolaan hutan bersama masyarakat atau PHBM sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di kawasan hutan, yaitu dengan mempersilahkan masyarakat menggarap tanah hutan dengan pola khusus tanpa menuntut status pemilikan atas tanah hutan tersebut. Oke, sekarang silakan baca naskahnya narasumber, kemudian poin berapa yang akan dikritik. Poin ke-1. Oke, di bagian mana kritiknya? Pada poin ke-1 disebutkan oleh narasumber bahwa tahapan sengketa terdiri dari 3, yaitu keluhan, perselisihan, dan sengketa. Di mana pada dasarnya konflik atau sengketa itu sendiri harus ada penyelesaiannya. Di sini belum disebutkan penyelesaian dari masing-masing tahapannya. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana penyelesaian dari masing-masing tahapan tersebut? Oke, sampai clear. Silakan langsung. Menjawab, penyelesaian sengketa yang dilakukan menurut Netherlanto itu keluhan itu penyelesaiannya melalui negosiasi. Kalau perselisihan dilakukan melalui mediasi, sengketa melalui adjudikasi. Jika dengan penyelesaian tersebut tidak berhasil dilakukan penghindaran atau membiarkan saja. Dalam proses penyelesaian resolusi konflik, hal utama adalah dengan melakukan penyelesaian secara berlanjut, dimulai dari negosiasi dan terakhir adjudikasi. Pada negosiasi, partisipasi para pihak bersifat sukarela, dan terakhir penyelesaian adjudikasi di mana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya melalui peradilan maupun administratif untuk diputus oleh hakim. Sekalipun ada opsi pemaksaan, penghindaran, dan pembiaran merupakan opsi yang selalu dihindari oleh pemerintah. Oke ya, saya tambahkan. Jadi tadi ada 3 tahapan, dari mulai keluhan, kemudian mulai terjadi perselisihan, dan kemudian sengketa, kemudian itu diselesaikan dengan 3 cara, negosiasi, mediasi, dan adjudikasi. Kemudian apa kendalanya di negosiasi? Kendalanya di negosiasi adalah seringkali para pihak yang berbeda pandangan itu tidak mampu menjelaskan kepentingannya, tidak mampu merumuskan dengan kalimat yang baik sehingga dia tidak mampu menjelaskan. Misalnya dia mengeluh sesuatu, tapi dia tidak mampu menjelaskan isi keluhannya itu, yang keluhannya itu ternyata tidak relevan dengan yang disampaikan. Contoh, masyarakat di sekitar daerah perkebunan memiliki keluhan, misalnya merasa terganggu dengan aktivitas perkebunan. Tetapi kemudian ketika diselidiki, ternyata aktivitas itu bukan aktivitas perkebunan, tapi aktivitas pihak lain yang melalui area perkebunan. Ya, Anda sering lihat bagaimana misalnya jalan di sekitar perkampungan masyarakat itu rusak karena dibilang aktivitas perkebunan, padahal itu aktivitas pihak lain yang melewati area perkebunan. Itu artinya kan dia salah menjelaskan keluhannya atau salah mengalamatkan keluhannya. Itu kendala di negosiasi. Kendala di mediasi adalah para pihak merasa bahwa kepentingan yang harus diutamakan dan kepentingan pihak lain yang harus dikalahkan. Padahal mediasi itu kan konsepnya win-win solution. Sehingga kemudian kalau masing-masing pihak ingin agar dia menang yang lain kalah, itu tidak akan terwujud. Maka kemudian itu kendala di mediasi. Bagaimana kendala di adjudikasi? Kendala di adjudikasi adalah pada data. Tadi di diskusi tentang C2 misalnya di daerah Pakel itu kendalanya pada data. Adjudikasi ingin dilaksanakan tapi peta HGU-nya nggak jelas. Jadi itu masing-masing tahapan itu punya kendala, dan kendala-kendala itu yang dicarikan solusinya oleh para pihak yang menangani sengketa itu, yang menangani keluhan, yang menangani perselisihan, yang menangani sengketa. Itu tambahan dari saya. Kemudian sekarang silakan narasumber bertanya ke pembahas. Poin berapa? Poin ketiga, Pak. Poin ketiga, oke, Kan silakan. disebutkan bahwa menurut pendapat Bapak Eko Supriyadi bahwa permasalahan teritorial cenderung meningkat dari masa ke masa.
Nah, di situ apa penyebab kecenderungan meningkatnya dari masa ke masa? Oke. Izin menyampaikan pendapat Pak, menurut saya penyebab pertama permasalahan penyebab cenderung meningkat dari masa ke masa yaitu dilihat dari nilai tanah itu sendiri yang terus meningkat, sehingga masing-masing masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah-tanah yang ada, yang begitu juga secara langsung akan menimbulkan kecenderungan meningkat dari masa ke masa. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat sendiri terhadap pentingnya tanah itu, yang mana penduduk terus meningkat, tetapi tanahnya cenderung tetap atau statis. Ya, saya pikir udah cukup ya. Ya, aplaus buat pembahas dan narasumber. Keterangan dari pembahas tidak saya tambahkan karena saya pikir sudah lengkap. Ya. Ini dua nama, dua. Thank you. Berikut yang C4. Siapa narasumber dan pembahasnya? Silakan pembahas di samping saya. Pembahas di sini. Maju ya. Narasumbernya di samping saya. Sudah difoto? Febrianti sudah. Narasumber Hanum. Oh, pembahas. Hanum narasumber tuh? Iya. Oke ya, sudah diposting di WA Group. Kita dengarkan Hanum menjelaskan pandangannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila. Di sini akan membaca 5 poin menarik dari materi C4 terkait konflik agraria pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo, studi kasus Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Poin yang pertama adalah proyek jalan tol Pasuruan Probolinggo adalah salah satu proyek jalan tol Trans Jawa. Proyek ini merupakan proyek resmi negara karena berdasarkan ketetapan Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk mengurai kemacetan. Poin kedua, dalam pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo terdapat 4 seksi. Desa Sumberdawasari yang menjadi objek penelitian sendiri berada dalam seksi 1. Terdapat satu terowongan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Desa Ranu dan Desa Sumberdawasari juga ikut terkena dampak pembangunan. Bagi warga, jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses untuk beraktivitas dan berimbas pada mata pencaharian mereka. Poin ketiga, pembebasan tanah telah mencapai 80%, tetapi dalam prosesnya masih ada warga Desa Sumberdawasari yang enggan untuk melepaskan tanahnya. Maka dilakukan negosiasi terakhir antara panitia dan warga Desa Sumberdawasari yang menolak. Poin keempat, ganti kerugian. Penggolongan nilai ganti rugi berdasarkan sawah. Pembangunan tol Pasuruan Probolinggo memakai kurang lebih 170 bidang tanah dan sawah. Untuk tanah di jalan desa dengan harga 60.000 per meter. Tanah sewa di pinggir jalan desa dengan harga 70.000 per meter. Tanah darat di jalan desa dengan harga 90.000 rupiah per meter. Tanah darat di pinggir jalan Desa Sumberdawasari dengan harga 100.000 per meter. Ganti rugi bangunan atau tanaman atau benda mati ataupun hidup yang beririsan dengan tanah yang akan dibebaskan. Poin kelima, jalan-jalan desa yang mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk untuk mengangkut materi pembangunan dilakukan perbaikan oleh panitia. Namun, perbaikan jalan tersebut belum sepenuhnya karena perbaikan jalan diprioritaskan pada area sekitar proyek jalan tol. Sebagian besar warga merasa dirugikan dengan kondisi jalan yang rusak karena dapat merusak kendaraan terutama pada bagian ban motor. Oke, silakan lanjut ke pembahas.
Izin memperkenalkan diri, nama Insinyur Supriyantiawan, NIT 12331/2017. Di sini saya akan membahas tentang materi 5 poin penting dari materi C4. Yang pertama yaitu teori konflik Raff dan Rembrandt pada konflik pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo. Pada analisis konflik yang mengidentifikasi beragam kekuasaan dalam masyarakat, masyarakat telah terbagi menjadi 2 kelas berdasarkan kepemilikan yang dominan dan yang tidak dominan. Kewenangan yang tidak merata menyebabkan konflik dalam relasi sosial masyarakat. Yang kedua, ada suatu terowongan yang menjadi jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara Desa Ranu dan Desa Sumberdawasari. Ruas tersebut merupakan pengajuan dari kepala desa dan perangkat desa. Beberapa warga mulai mempertanyakan nama pembangunan dilaksanakan yang menimbulkan konflik karena penghambat mata pencaharian masyarakat. Yang ketiga yaitu tahapan kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah terdiri dari ketetapan nilai ganti rugi untuk tanah. Kedua, pengadaan tanah secara prosedural yang terdiri dari sosialisasi rencana pembangunan. Yang ketiga yaitu pengukuran tanah yang diinisiasi oleh BPN dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang bagian menginventarisasi tanah. Dan yang terakhir itu musyawarah kesepakatan milik tanah di Desa Sumberdawasari. Yang keempat yaitu cukup banyak warga Desa Sumberdawasari yang menolak tanahnya untuk dibebaskan akibat tidak sepakat dengan ganti rugi yang diterapkan. Akan tetapi panitia pelaksana pembangunan tetap pada keputusan ganti rugi telah final dan tidak bisa digabungkan. Yang kelima yaitu mekanisme penetapan nilai tanah. Nyatanya membuat hampir semua penghuni Desa Sumberdawasari tidak langsung mematuhinya. Warga desa hanya tunduk apabila skema penawaran mereka melebihi batas yang ditentukan. Oke, sekarang silakan lihat naskah dari narasumber, Mbak. Kemudian tunjukkan kritiknya di poin berapa. Pada poin ketiga. Poin ketiga, oke, silakan. Apa kritiknya? Pada poin ketiga di sini dijelaskan bahwa dari 80% warga yang setuju masih ada yang enggan melepaskan tanahnya. Apabila negosiasi terakhir warga masih tetap menolak, apakah proses pembebasan lahan dan pembangunan jalan tol akan tetap dilaksanakan? Oke, ya bisa dipahami. Silakan langsung. Izin menanggapi bahwasanya apabila warga menolak ganti rugi yang telah ditetapkan, maka terjadi negosiasi terakhir yang dilakukan antara warga dan panitia. Apabila hasil negosiasi terakhir itu tidak diterima oleh warga, maka panitia pengadaan tanah akan mengajukan surat penitipan uang ganti kerugian kepada pengadilan dan penggusuran dan pembangunan jalan tol akan tetap dilaksanakan karena untuk kepentingan umum. Ya, saya tambahkan. Jadi seringkali panitia pengadaan tanah itu atau petugas atau bagian yang atau unsur yang masyarakat pengadaan tanah itu seringkali terlalu cepat menggunakan konsep konsinyasi. Ya. Konsinyasi itu penitipan uang ke pengadilan. Kenapa saya bilang begitu? Karena sesungguhnya kalau memang nilai ganti ruginya tidak sesuai kan harus disesuaikan. Kalau misalnya di lapangan nilai ganti ruginya 100.000, harga pasar 100.000, tapi kemudian hanya diganti rugi 60.000, kan dia nggak akan bisa beli tanah pengganti. Maka seharusnya tidak serta-merta dilaksanakan konsinyasi. Kita perlu belajar dari bagaimana pengadaan tanah di bandara yang baru, ya, Jogja Internasional itu. Kemudian kita belajar bagaimana pengadaan jalan tanah tol di Sleman dan Yogyakarta. Kenapa saya perlu belajar? Negosiasinya itu cukup alot, cukup lama, dan panitia pengadaan tanah tidak cepat-cepat langsung konsinyasi titipkan di pengadilan, enggak. Karena kalau itu dilaksanakan sangat menjolimi masyarakat. Ya. Misalnya di daerah ketika ganti rugi untuk bandara internasional di Kulon Progo itu kan awalnya memang sangat rendah, tapi kemudian masyarakat minta dinaikkan, begitu dinaikkan kan uangnya bisa untuk membeli tanah di tempat lain. Dan itu sangat menguntungkan, maka kemudian orang bilang itu bukan ganti rugi, itu ganti untung. Nah, yang sering kali dikritik
terutama oleh akademisi terhadap pengadaan tanah adalah terlalu cepat mengambil keputusan untuk konsinyasi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat, tanpa melakukan proses negosiasi. Meskipun alat kan itu harus dinegosiasikan. Jadi kritiknya adalah, atau titik lemahnya adalah di konsinyasinya itu. Tidak salah dengan konsep itu. Konsinyasi itu benar. Apabila sudah ditempuh segala cara tapi belum berhasil, itu konsinyasi benar. Tapi kalau belum apa-apa sudah konsinyasi, itu yang kemudian menjadi salah. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana konsinyasi itu dilaksanakan, bagaimana konsinyasi itu diputuskan, dan bagaimana latar belakang sampai kemudian terjadi konsinyasi dalam konteks pengadaan tanah, gitu ya. Sekarang silakan gantian narasumber mengkritisi pembahas. Saya ingin mengkritisi terkait poin kelima, Pak. Poin kelima, oke. Di situ dijelaskan bahwa warga desa Sumberdaya Sari tidak langsung mematuhi mekanisme penetapan nilai tanah. Jadi di sini saya ingin bertanya, adakah alasan mengapa semua penghuni desa Sumberdaya Sari tidak langsung mematuhinya? Oke, ya. Silakan, Mbak. Izin menjawab. Pada poin kelima ini terjadi yang disebut konflik yang terjadi disebabkan kesepakatan ganti antara warga dan panitia pembangunan. Ketidaksepakatan terletak pada perbedaan kewenangan dan posisi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. Pihak yang diuntungkan menjalankan kepentingan untuk mencapai tujuannya seperti itu, sedangkan pihak yang dirugikan harus tunduk oleh kepentingan negara. Oke. Oke ya, jadi saya ingin menambahkan penjelasan dari pembahas. Penjelasannya sudah oke, jadi mengapa masyarakat tidak mudah tunduk pada keputusan panitia pengadaan tanah, itu oke. Saya ingin menjelaskan dilema yang dialami oleh petugas pengadaan tanah atau panitia pengadaan tanah. Dilemanya adalah kalau dia memberi ganti rugi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat dan itu kemudian tidak sesuai dengan ketetapan negara, maka dia bisa dituduh korupsi. Jadi Anda pernah dengar ya ada beberapa kepala kantor masuk penjara karena negara menetapkan X, sementara masyarakat minta X plus 1. Dan karena dia sudah berjuang lewat negosiasi yang agak alot, kemudian sang kepala kantor memutuskan oke, X plus 1. Begitu dia putuskan X plus 1 dan dibayarkan, tidak lama kemudian datang kejaksaan masuk. Tuduhannya korupsi, ya, merugikan negara. Itu dari aspek itu. Sebaliknya, kalau negara menetapkan X, sementara masyarakat menetapkan X plus 1 dan dia melaksanakan yang X, dia dituduh berbuat jolim. Ya, masyarakat akan mendoakan dia sengsara seumur hidup 7 turunan dan lain sebagainya. Ya. Itu risiko pejabat. Jadi kalau nanti jadi kepala kantor, Anda harus bermain di dua sisi itu. Di satu sisi Anda bisa dituduh sebagai penjahat oleh masyarakat, di sisi lain Anda juga bisa dituduh sebagai penjahat oleh negara. Anda dituduh sebagai penjahat oleh negara karena dianggap merugikan negara karena bayar lebih mahal. Sebaliknya Anda juga bisa dituduh sebagai penjahat oleh masyarakat karena membayar lebih murah dari yang diharapkan masyarakat. Jadi itu permainan yang agak berat di situ. Jadi nanti kalau Anda jadi pejabat, ya pandai-pandai berdoa aja supaya Anda tidak dihadapkan oleh situasi itu, atau Anda belajar dari kasus-kasus pengadaan tanah yang sukses. Jadi kalau nanti Anda jadi pejabat, coba lihat, cari periksa skripsi kan banyak skripsi tentang pengadaan tanah, cari yang ceritanya itu sukses, success story pengadaan tanah. Kemudian Anda pelajari tahapannya, Anda pelajari trik-triknya, bagaimana strategi para pelaksana pengadaan tanah itu, sehingga kemudian Anda terbebas dari risiko itu ya. Risiko dianggap penjahat oleh negara dan risiko dianggap penjahat oleh masyarakat. Saya pikir demikian, aplaus buat pembahas narasumber, terima kasih. Ya. Thank you. Terakhir materi C5 ya. Materi yang paling berat sepertinya karena halamannya banyak. Materi ya, silakan ke depan. Saya ingin lihat wajahnya narasumber dan pembahas. Oh, ya. Ya. Siapa yang narasumber? Ya. Tolong difoto. Ya. Sudah? Ya. Saya ingin cerita sedikit tentang C5 ya. Ini kan sebetulnya buku laporan gitu ya, laporan hasil penelitian. Supaya
narasumber dan pembahasnya sampai dulu, istirahat dulu. Jadi buku ini adalah kerjasama antara STPN dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Kami termasuk saya melakukan penelitian di beberapa lokasi dan kami ingin menunjukkan bahwa memang kita harus bisa memahami problematika pertanahan dan kita harus bisa menemukan jalan keluar. Jadi kalau ada problematika berarti ada kendala. Problematika itu rumusnya 3. Sulit dilaksanakan, sulit dipahami, masyarakat nggak paham apa maksudnya, dan terakhir sulit dinegosiasikan. Setiap negosiasi gagal ya. Itu namanya problematika dan itu yang kemudian dibahas di buku ini dan tebalnya adalah 283 halaman ya. Jadi harap maklum kalau nanti narasumber dengan pembahas agak berkeringat menyampaikannya ya. Kita persilakan narasumber, kita dengarkan baik-baik. Ini oleh-oleh terakhir sebelum kita bubar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan, izin Pak dosen, di sini saya menyampaikan materi sel 5 tentang memahami dan menentukan jalan keluar dari problem agraria dan krisis sosial ekologi. Untuk poin pertama, faktor penguasaan lahan garapan merupakan indikator utama tingkat kesejahteraan warga. Masuknya usaha perkebunan berdampak pada penyingkiran petani dari kuasa atas alat produksi utama, yakni lahan, dan secara langsung menjebak petani pada kemiskinan. Untuk poin kedua, tingginya tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit menyebabkan petani mudah terkait hubungan hutang piutang dengan bandar. Untuk poin ketiga, di negara kita terdapat 2 kerangka legal yang dalam soal tanah. Yang pertama, hukum adat dan institusi peraturan formal mulai diterapkan pada tahun 1960 saat pemerintah pusat mengembangkan sistem registrasi lahan secara nasional. Yang kedua, relasi gender dalam penguasaan lahan. Untuk poin keempat, dalam pengembangan tanah objek land reform untuk dapat menanggulangi kemiskinan, hal penting yang harus dilakukan adalah pelibatan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya dijadikan objek dari suatu program yang dijalankan sehingga tidak ada dukungan dari masyarakat. Untuk poin yang kelima, struktur kepemilikan tanah di Pamanggarsari sebelum era adalah tanah dikuasai oleh perusahaan perkebunan dan tanah yang diberikan ke masyarakat adalah tanah-tanah yang tidak ditanam karet. Oke, cukup, silakan ke pembahas. Sini saya akan membahas materi 5, yaitu memahami dan menemukan jalan keluar dari problem agraria dan krisis sosial ekologi. Yang pertama, sejarah akses dan kontrol sumber-sumber agraria, hadirnya perusahaan perkebunan dan kehutanan bermodal besar, negara dan swasta telah menggeser pola-pola ekonomi skala rumah tangga petani di pedesaan menjadi tenaga kerja upahan lepas. Yang kedua, munculnya perlawanan terorganisir. Konflik ini terjadi karena 3 hal. Pertama, meningkatnya kebutuhan rakyat tak bertanah akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Kedua, meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik petani. Ketiga, meningkatnya represi dalam penjagaan hutan terhadap petani sekitar desa. Yang ketiga, sejarah kuasa kelola produksi hutan di Jawa, primitive accumulation, masa kolonial, sejarah pengelolaan sumber daya hutan
pada masa kolonial. Yang keempat, pada tahun 1873, Jabatan Kehutanan membentuk organisasi teritorial kehutanan. Yang kelima, relasi gender dalam penguasaan lahan pasca okupasi di pesawat-pesawat belum mengalami sertifikasi. Sampai saat ini yang diyakini sebagai pegangan adalah surat penunjukan garapan dan pencatatan pengajuan surat permohonan bersedia menggarap. Oke, silakan baca naskah narasumber, kemudian poin berapa yang mau dikritik. Poin Berapa? Ada 5. Poin kedua, Pak. Oke, poin kedua. Tolong bacakan dulu poin keduanya. Di sini kan disebutkan tingginya tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan tinggi tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit? Oke, saya pikir bisa dipahami ya, langsung. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan Mas Randy. Untuk itu, karena faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit, yang pertama ada di pertumbuhan ekonomi. Peningkatan permintaan agregat dan output ekonomi mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi mereka yang membutuhkan lebih banyak input produksi. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Teknologi baru seringkali membutuhkan lebih banyak input produksi seperti peralatan dan bahan baku khusus. Untuk kesimpulannya, tingginya tingkat kebutuhan akan input produksi dan terbatasnya sumber kredit adalah masalah kompleks dengan banyak faktor yang berkontribusi. Oke, ya, saya ingin memfokuskan pertanyaan pembahas. Ya. Pembahas kan bertanya, mengapa tinggi kebutuhan akan input? Jadi input produksinya itu tinggi kebutuhannya. Input produksi itu misalnya kalau dalam konteks pertanian, alat, misalnya kalau butuh traktor, butuh mesin pemotong dan lain sebagainya, itu alat. Ada lagi benih, ada lagi pupuk. Jadi ada alat pertanian, benih, pupuk. Itu 3 jenis input produksi yang seringkali meningkat. Pertama kita bahas benih. Kenapa benih kemudian dipandang sebagai meningkat? Meningkat dalam artian kalau selama ini mereka bisa menggunakan benih yang mereka misalnya panen, sebagian dipanen, sebagian dijual, sebagian disimpan sebagai benih. Nah, kalau benih itu adalah benih buatan pabrik, maka dia nggak bisa melakukan itu. Jadi misalnya dia beli benih di industri, kan ada industri perbenihan ya. Dia beli beli benih di industri perbenihan, kemudian dia panen, misalnya panennya 1 kuintal, kemudian disisakan 2 kilo, tidak dijual, kemudian itu yang 2 kilo ditanam lagi sebagai benih, maka dia akan terkena gugatan. Petani akan digugat sebagai melakukan duplikasi, karena itu kan pakai lisensi itu. Dia akan digugat melakukan pelanggaran hukum karena menduplikasi produk industri pertanian. Dia digugat karena itu kan ada lisensinya, ada izinnya, ya? Sehingga itu bisa digugat. Yang berikutnya itu dari segi benih, dari segi pupuk misalnya, bukan masalah pupuknya bisa diduplikasi, tetapi kebutuhan pupuk semakin meningkat karena kan tanah cenderung tidak subur. Kalau Anda lihat tanah dari ilmu tanah, maka dia punya erosi vertikal dan erosi horizontal. Erosi horizontal itu kalau ada run off, dia turun, itu kan unsur haranya hanyut. Itu horizontal. Bisa juga vertikal, jadi ada run off, airnya meresap ke dalam tanah, sehingga kemudian unsur haranya turun menjadi lebih dalam, di luar jangkauan akar tanaman. Itu sebabnya kemudian pupuknya menjadi semakin hari semakin banyak. Begitu juga dengan alat, yang berkaitan dengan alat, mekanisasi pertanian. Itu semakin hari semakin mahal. Itulah 3 poin penting yang menunjukkan kenapa kemudian inputnya meningkat. Nah, persoalan itu belum selesai, ditambah persoalan baru.
Ketika petani ingin mendapatkan modal untuk mengelola itu, petani ingin dapat modal untuk beli benih, ingin dapat modal untuk beli pupuk, untuk beli peralatan, dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan modal. Kalaupun kemudian dia menggunakan tanah sebagai agunan, itu berisiko tinggi. Anda nanti lihat di beberapa tempat ada rumah ditulis dikuasai BRI. Bahkan saya pernah jalan ke daerah Wonogiri, rumahnya itu ditulis dikuasai BPD Papua, Bank Pembangunan Daerah Papua. Kenapa? Karena dia ngambil kreditnya di Papua yang diagunkan tanah di Wonogiri. Jadi Anda lihat bagaimana berisikonya kehidupan petani itu, dan itu yang kemudian menjadi penting buat kita untuk memberi bantuan. Ya. Bantuan itu bukan cuma bantuan dalam bentuk uang, tapi bantuan dalam bentuk teknis, pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi itu dinamika kehidupan petani. Oleh sebab itu Anda menjadi paham kenapa kemudian generasi muda cenderung tidak gemar bertani. Dan generasi muda cenderung tidak gemar bertani, cenderung keluar dari bidang pertanian masuk ke bidang-bidang yang lain. Meskipun kemudian Anda juga paham di beberapa YouTube para anak-anak muda berusaha untuk yuk anak muda masuk ke pertanian lewat smart farming ya, pertanian cerdas. Tapi kan itu seringkali belum seimbang menghadapi gelombang keluarnya anak-anak muda dari pertanian. Ya karena seperti itu problematikanya terlalu besar ya. Itu. Oke, itu kritik dari pembahas ke narasumber. Sekarang kita dengarkan kritik dari narasumber ke pembahas. Di sini saya ingin mengkritik yang poin nomor 2 yang tentang meningkatnya kebutuhan konsumsi domestik petani dan meningkatnya represi dalam penjagaan hutan terhadap petani di sekitar desa. Apa pertanyaannya, Mas? Pertanyaannya, mengapa ditutupnya kawasan hutan dan dibatasinya akses mereka terhadap hutan? Oke, ya. Poin 2, Mas. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Bintang Gias. Peningkatan kebutuhan konsumsi domestik petani terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dapat mereka produksi sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan penutupan kawasan hutan dan pembatasan akses mereka terhadap sumber daya alam sebagai berikut, yang salah satunya adalah ketergantungan tradisional pada sumber daya hutan, yang kedua perubahan pola konsumsi, yang ketiga hilangnya penghasilan tambahan, yang keempat keterpisahan dari alat produksi dan relasi produksi. Sudah. Yang represi dalam penjagaan hutan sempat dibahas. Sudah. Oke, sini. Oke ya, jadi kalau tentang kebutuhan konsumsi domestik, kebutuhan domestik itu ada kebutuhan keluarga. Bahwa setiap petani punya kebutuhan ya. Anda nanti paham ada pekerjaan domestik, pekerjaan pabrik. Pekerjaan domestik itu pekerjaan yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan pabrik, pekerjaan yang berhubungan di luar rumah. Kebutuhan juga begitu, kebutuhan domestik berarti kebutuhan keluarga petani. Hasil penelitian saya menunjukkan keluarga petani catur warga itu artinya 4 orang, suami istri plus 2 anak, itu 2 juta rupiah per bulan. Itu penelitian saya di Gunung Kidul dengan Wonogiri menunjukkan itu. Tetapi kemudian penghasilan petani hanya 200.000 per bulan. Sehingga kemudian mereka harus bekerja serabutan mencari uang tambahan 1,8 juta ya. Jadi itu menunjukkan beratnya beban petani. Dan kemudian tentang kawasan hutan ya. Saya melihat ada komersialisasi dalam konteks kawasan hutan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kalau Anda mendengar kata perhutani, itu berarti komersialisasi hutan di Jawa. Perhutani adalah BUMN, perusahaan negara, perusahaan milik negara yang mengkomersialisasikan hutan di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa namanya Inhutani. Itu 2 perusahaan yang mengkomersialisasikan hutan. Nah, padahal kemudian kita paham bahwa pasal 33 ayat 3 UUD 45 mengatakan bumi, air, kekayaan alam dan dalam digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kemudian menjadi, nah ini sekarang kita masuk ke sosiologi. Bagaimana kemudian filosofi itu tidak bisa diwujudkan karena kemudian hutan dikomersialisasi. Tidak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi sebesar-besar keuntungan perusahaan. Itu dalam konteks perhutani dengan Inhutani.
Belum selesai persoalan di situ, kita masuk ke kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Anda dengar pelepasan kawasan hutan untuk food estate, kemudian untuk hutan tanaman industri dan lain sebagainya. Itu semua komersialisasi hutan. Dan itu tentu bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan itu yang harus selalu kita sampaikan, kita gembar-gemborkan, kita buat, saya menyebutnya membangun critical mass. Critical mass itu artinya masyarakat sadar tentang bagaimana dia tidak dipenuhi kebutuhannya dalam konteks pasal 33 ayat 3 UUD 1945 karena hutan dikomersialisasi. Harusnya hutan itu didorong untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mengkomersialisasi hutan untuk keuntungan negara. Jadi kemudian kita lihat ada poros kepentingan yang berbeda antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Saya pikir demikian ya, jadi itu tambahan penjelasan saya. Aplaus buat narasumber yang sudah capek buat 5 poin di C5. Saya pikir demikian, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, sebelum kita bubar, sekarang jam 10.08. Siapa di antara Anda yang punya catatan yang mungkin perlu kita diskusikan sebelum kita bubar? Ada? Punya catatan, Pak, yang sekian, catatan saya begini, harusnya begini dan seterusnya. Silakan kalau ada. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada dua kemungkinan, karena Anda asik dengan pembahasan narasumber atau Anda cuek, ya. Atau Anda ngobrol. Tapi tadi saya lihat nggak ada ya, ngobrol-ngobrol sedikit, belajar lah itu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita. Ini pertemuan keempat, 5, 6, 7, nanti Pak Deden. Mohon nanti Komkes hubungi Pak Deden. Silakan kapan mau mulai kuliah dengan Pak Deden. Kemudian gaya Pak Deden dengan gaya saya tentu beda. Silakan Anda menyesuaikan diri. Kemudian untuk UTS-nya, bahannya adalah materi yang kita diskusikan. Ya. Jadi nanti lihat di YouTube atau lihat yang ada tayangannya kan semua naskah yang ditulis narasumber dan pembahas ditayangkan di sini, yaitu pelajari. Nanti bahannya dari situ. Ya. Bahannya cuma 4 soal, 1, 2, 3, 4, kemudian selesai. Nanti kan soalnya dari 2 orang, dari Pak Deden dan saya. Sampai ke demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.